Shalom, selamat pagi adik-adik Super Kids. Bagaimana kabarnya minggu ini? Wah, pasti sehat-sehat semua. Lihat, Lause hari ini tidak sendiri, tapi Lause bawa 2 Lause lagi ya. Ada ingat nggak sebelah kanan Lause ini Lause siapa? Ayo, coba Lause perkenalkan dirinya Lause siapa? Lause namanya Lause Joto. Ingat namanya Lause Joto. Sekarang yang sebelah kiri nih, ada 1 Lause lagi. Masih ingat nggak Lause siapa? Coba. Hai, nama Lause Santi. Wah, seru ya. Hari ini kita bertiga mau mengajak adik-adik Super Kids untuk memuji nama Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mau sama-sama mengambil sikap saat teduh terlebih dahulu sebelum kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Yuk kita saat teduh ya. Amin. Oke, saat teduh kita selesai. Adik-adik, kita bersyukur ya. Selama 1 minggu ini Tuhan sudah memimpin kehidupan kita. Sekarang kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Bisa ya? Yuk kita nyanyikan lagu ini. Tepuk tangan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Wow, kita bersyukur setiap pagi matahari selalu bersinar. Ada kicauan burung yang begitu indah karena Tuhan yang memberkati setiap kita. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Wow, kita kasih tepuk tangan untuk menyatakan bahwa Tuhan kita gitu hebat ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya memberkati kita setiap hari, tapi Tuhan juga menginginkan setiap kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang taat dan selalu memuliakan nama Tuhan. Nah, lagu kedua, Lause mau ngajak kita nyanyiin 1 lagu yang mengatakan Yesus menginginkan daku. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia dimanapun ku
bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Nah, adik-adik, Tuhan bukan hanya menginginkan kita bersinar bagi orang lain, tapi Tuhan juga mau setiap kita menolong orang lain, bersikap manis dan bersikap sopan. Yuk kita nyanyikan lagu ini kembali bersama-sama. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Wah, kita harus ingat kalau kita harus selalu bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Harus ingat tuh adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau menyanyikan kembali pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Yang bisa pakai gerakan, kita pakai gerakannya ya. Kita tepuk tangan ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita katakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, siapa di sini yang mau berbuah? Ya, kalau kita mau berbuah, maka kita harus rajin baca firman Tuhan ya. Harus rajin ikut sekolah minggu supaya kita semakin berbuah di dalam Tuhan. Oke? Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini ya. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oke. Oke adik-adik, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar melihat bagaimana kuasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap manusia yang Engkau ciptakan. Terima kasih ya Tuhan, jauhkanlah dari si iblis yang jahat yang mencoba mengganggu kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, Lose mau tanya nih. Siapa di sini yang pernah main di air kotor? Kalau di air kotor itu sehat atau tidak? Ayo jawab. Kalau di air kotor itu sehat atau tidak? Pasti tidak sehat. Apalagi kalau kita main airnya itu ada baunya ya. Terus airnya warnanya hitam, warnanya kotor. Pasti kita gak mau kan main kan? Pasti takut badan kita jadi bau ya. Tapi tahu tidak? Di Alkitab itu ada loh cerita tentang orang ya yang dia itu dikasih penyakit. Nah, tapi satu-satunya cara supaya dia sembuh itu dia harus mandi di air yang kotor itu ya. Dia harus masuk ke dalam air yang kotor itu. Nah, dengerin Lose cerita ya. Nah, adik-adik, ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Namanya adalah Naaman. Nah, Naaman ini adalah tentara yang sangat cerdas dan dia berani. Dia juga disukai oleh banyak orang karena kecerdasan dan kehebatannya itu. Nah, tapi suatu hari Naaman ini merasa sedih adik-adik. Nah, kenapa ya dia sedih ya? Ternyata dia sedih karena dia menderita sakit kusta. Nah, sakit kusta ini adalah sakit yang pada waktu zaman itu dianggap sebagai penyakit yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi gak ada satupun orang yang mau dekat-dekat sama orang yang menderita sakit kusta. Ya, jadi si Naaman ini bingung bagaimana caranya harus menyembuhkan sakitnya. Dia sudah pergi ke sana, dia cari tabib yang ini, dia cari dokter yang ada pada zaman itu, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan dia. Ya, nah istrinya si Naaman yang melihat hal itu pun bingung. Aduh, harus bagaimana cara menyembuhkan sakit suaminya ini. Nah, waktu dia lagi sedih, istrinya juga lagi sedih. Nah, datanglah seorang pelayan perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Nah, pelayan ini adalah seorang tawanan perang. Dia dibawa pergi dari keluarganya dan diserahkan kepada Naaman untuk menjadi pelayan di rumahnya Naaman. Nah, pelayan perempuan itu tahu ya siapa yang dapat menyembuhkan Naaman. Nah, waktu istri Naaman dengar hal itu, senang tidak? Pasti senang ya, karena sudah cari banyak dokter di zaman itu, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tiba-tiba si pelayannya itu bilang bahwa dia tahu siapa yang bisa menyembuhkan si Naaman, si tuannya itu ya. Nah, gadis pelayan itu dia berpikir, sekalipun dia jauh dari keluarganya, sekalipun dia jauh dari tempat tinggalnya, tapi dia mau melayani Tuhan dan dia mau menolong tuannya supaya tuannya itu si Naaman sembuh. Nah, gimana cara dia melayani Tuhan? Caranya adalah dia mengatakan kepada istri Naaman, dia ngomong seperti ini, sekiranya tuanku menghadap Nabi Allah yang tinggal di Samaria, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan tuanku dari penyakitnya. Nah, si gadis pelayan itu pada waktu menyampaikan itu, wah dia dengan hati yang sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan, mau melayani Tuhan ya. Dia kasih tahu kepada si istrinya Naaman. Waktu istrinya Naaman dengar hal itu, dia sampaikanlah kepada Naaman ya. Nah, gadis yang dibicarakan oleh si gadis ini, orang itu adalah Nabi Elisa. Nah, pada waktu Naaman itu dengar bahwa si Nabi Elisa itu bisa menyembuhkan penyakit, wah, karena dia ini banyak uangnya, dia cepat-cepat pergi sama pasukannya. Ya, dia bawa persembahan perak, dia bawa emas, dia bawa pakaian-pakaian yang indah, pokoknya dia bawa barang-barang yang bagus
untuk diberikan kepada Nabi Elisa. Seandainya Nabi Elisa benar-benar bisa menyembuhkan sakitnya itu. Nah, waktu dia lagi dalam perjalanan, yang namanya orang sakit pasti berharap ya supaya bisa cepat sembuh, supaya dia tidak lagi mengalami yang namanya sakit kusta itu. Nah, adik-adik tahu tidak? Sesampainya si Naaman di rumahnya Nabi Elisa, ternyata yang menemui dia itu bukan Nabi Elisa, tetapi yang menemui si Naaman adalah pelayannya Nabi Elisa. Waktu itu pelayannya ini disuruh sampaikan kepada Naaman supaya Naaman ini mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar dia sembuh. Jadi dia harus berendam ya, mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali, maka dia bisa sembuh. Nah, adik-adik, waktu mendengar hal itu ya, si Naaman ini kesal ya. Kenapa dia kesal? Karena yang dia harapkan itu adalah bertemu dengan Nabi Elisa supaya dia bisa sembuh. Ya, tapi yang malah dia temui adalah pelayannya Nabi Elisa. Dia kesal, dia marah, dia sudah capek-capek ya minta izin sama rajanya dia untuk pergi ke tempatnya Nabi Elisa. Sudah dikasih izin sama raja, sudah berharap banyak bahwa Nabi Elisa akan menemui dia dan memberikan kesembuhan. Tapi ternyata yang terjadi adalah malah pelayannya Nabi Elisa yang menemuinya. Malah bukan hanya itu, malah dia setelah itu disuruh pergi ke sungai Yordan selama 7 kali, suruh berendam, suruh bangun lagi selama 7 kali, baru dia bisa sembuh. Nah, adik-adik, sungai Yordan itu waktu itu digambarkan sebagai sungai yang kotor, ya, sungai yang airnya itu keruh, sungai yang airnya itu tidak berwarna bagus, tidak berwarna cantik gitu ya. Jadi sungainya itu kotor. Nah, sebagai seorang panglima tadi itu ya yang hebat, yang berani, yang pintar, mau nggak dia mandi di situ? Tentu tidak mau. Nah, siapa yang penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nah, Lause mau ngajak kita untuk perhatikan ya video kelanjutan dari ceritanya si Naaman ini. Kira-kira dia mau nggak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa? Kalau dia itu harus pergi ke sungai Yordan, harus mandi selama 7 kali supaya dia bisa sembuh. Yuk kita lihat ya. Aku sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja, tapi dia menolak untuk bertemu bahkan berbicara langsung. Pergi mandi di sungai, itu jawaban untukku. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya. Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah dan engkau akan sembuh. Tuhanku nyata.
adik-adik, apa yang terjadi tadi? Ternyata si Naaman sekalipun dia marah-marah ya, dia kesal tadi karena tidak bertemu sama Nabi Elisa. Tapi karena dari prajuritnya dia itu menyarankan hal yang baik. Nah akhirnya si Naaman berendam, dia mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia sembuh. Wah, waktu dia sembuh, dia merasa senang. Ya, yang tadinya dia merasa ragu untuk masuk ke Sungai Yordan yang kotor, yang banyak lumpurnya, yang jijik gitu ya, mau masuk ke situ, apalagi merendamkan dirinya di dalam situ pasti jijik banget. Tapi karena dia mau sembuh, makanya dia melakukan hal itu. Nah, waktu dia sudah sembuh, Naaman ini akhirnya menyadari ya bahwa dia itu sudah bersikap bodoh, dia itu sudah bersikap sombong, ya, dia itu sudah banyak meragukan Nabi Elisa. Tapi waktu dia sembuh, akhirnya dia memuji nama Tuhan, dia menyadari bahwa sekarang ya di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali Allahnya orang Israel, dan dia mau percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, dari kisah ini kita belajar melihat ya kalau melalui gadis pelayan tadi itu yang punyanya si Naaman itu, ya ketika dia punya hati sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, ketika dia sungguh-sungguh mau membantu tuannya, nah disitulah Tuhan menunjukkan bagaimana caranya dia menyembuhkan seorang yang bernama Naaman, seorang yang pintar, seorang yang berani, tapi juga seorang yang sombong, ya seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita juga mau belajar sama seperti gadis tadi. Ya, walaupun mungkin di tengah-tengah keluarga kita hanya kita sendiri yang percaya kepada Tuhan, hanya kita sendiri yang pergi ke gereja. Nah, tapi kita mau belajar seperti gadis tadi, mau melayani keluarga kita, mau memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita. Sekalipun ceritanya tidak panjang, ya hanya cerita sedikit saja. Nah, kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, mau punya hati yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, pasti kita dengan senang hati melakukannya sama seperti gadis tadi. Dan jangan lupa, kita juga harus berdoa, minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Apa yang sudah kita lakukan, Dia boleh menjawabnya dan Dia juga boleh menolong setiap teman-teman kita, menolong setiap keluarga kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita tentang si Naaman. Lause berharap setiap kita juga mau belajar ya. Kita boleh pintar, kita boleh berani, tapi kita gak mau seperti si Naaman ya, yang terlalu sombong, tidak mau percaya sama Nabi Elisa. Tapi kita mau belajar dari gadis pelayan tadi yang punyanya si Naaman itu. Sekalipun dia jauh dari rumahnya di Israel, sekalipun dia jauh dari keluarganya, tapi dia ingat untuk selalu memuliakan Tuhan, tapi dia ingat untuk selalu melayani Tuhan. Nah kita pun mungkin punya keluarga, punya adik, punya cece yang juga tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Lause berharap setiap kita mau belajar untuk melayani Tuhan, oke? Nah yuk sekarang kita berdoa lagi, kita mau tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Kau yang menolong setiap kami agar kami boleh mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami rindu kami boleh melayani keluarga kami yang belum percaya. Kami boleh melayani teman-teman kami, saudara-saudara kami di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bantulah kami Tuhan agar kami boleh menceritakan tentang Engkau, kami boleh bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami pun boleh dengan setia mendoakan mereka supaya mereka boleh membuka hati mereka untuk menerima Engkau. Tuhan, inilah doa kami bersyukur kami sudah boleh mengikuti ibadah hari ini. Tuhan tolong pimpin setiap kami, berikan kami kesetiaan supaya kami boleh tetap semangat mengikuti ibadah online. Kami juga mau berdoa supaya virus corona boleh cepat pergi sehingga kami boleh kembali berkumpul di gereja bersama-sama. Kami boleh bertemu teman-teman kami lagi, kami boleh bertemu dengan lause-lause kami lagi. Tuhan juga tolong setiap lause-lause kami, berikan mereka semangat
semangat di dalam melayani kami di dalam ibadah online ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik Super Kids, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.